Baik, nama saya Ika Zahra Amelianawati dengan NIM 133250017. Di sini saya akan menjelaskan batunya, yaitu batuan metamorf. Pengertian batuan metamorf terbentuk dari batuan asal atau protolit yang mengalami perubahan mineralogi, struktur, atau komposisi karena adanya panas, tekanan, dan fluid aktif. Proses ini terjadi dalam kondisi padat atau tidak sampai melarat total. Protolit bisa berupa batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf lain yang mengalami perubahan lebih lanjut. Hasil metamorfisme membentuk mineral baru yang lebih stabil pada kondisi tertentu. Dan muncul struktur khas seperti foliasi, lapisan, atau sejarannya mineral akibat tekanan. Agen metamorfisme ada 3, yaitu panas, tekanan, dan fluida aktif. Panas bersumber dari instruksi magma, aktivitas tektonik, atau kenaikan suhu sesuai kedalaman bumi. Dan panas inilah yang memicu perubahan struktur dan mineral pada batuan. Tekanan litostatik, tekanan merata dari segala arah akibat beban batuan di atasnya, dan tekanan diferensial, tekanan tidak merata, menyebabkan mineral cenderung tersusun sejajar. Fluida aktif, fluida atau air plus ion terlarut mempercepat reaksi kimia dan membantu memindahkan ion sehingga mempercepat pembentukan mineral baru. Siklus batuan ada 4, yaitu magma membentuk batuan beku saat membeku. 2. Batuan beku bisa mengalami pelapukan dan litifikasi atau menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen atau batuan beku bisa mengalami metamorfisme atau menjadi batuan metamorf. Terakhir, jika batuan metamorf atau beku atau sedimen mencair lagi, maka akan kembali ke magma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisno Fauzi dengan NIM 133250015. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu saya akan membahas tentang tekstur batuan metamorf. Jadi, batuan metamorf itu sendiri dibagi menjadi 2 tipe, yaitu foliated atau berlapis dan non-foliated atau tidak berlapis. Untuk pengertian singkatnya adalah batuan metamorf yang berlapis adalah yang terbentuk karena tekanan tinggi yang menyebabkan mineral tersusun sejajar, teksturnya terlihat berlapis atau berpita. Dan untuk yang non-foliated sendiri atau yang tidak berlapis, batuan metamorfosis ini tidak ada tanpa lapisan, terbentuk pada tekanan seragam sehingga mineral tersebar acak. Jadi foliated terbentuk akibat tekanan arah tertentu, sedangkan non-foliated terbentuk akibat tekanan seragam sehingga tidak ada lapisan. Sekian, terima kasih. Akan menjelaskan tentang tingkat metamorfisme. Tingkat metamorfisme itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada grade rendah yang menunjukkan perubahan kecil dengan mineral yang halus, contohnya seperti slag. Yang kedua, ada grade menengah yang menghasilkan mineral yang lebih kasar, lebih besar dengan foliasi yang jelas, contohnya seperti sitch. Yang ketiga, ada grade yang tinggi yang menghasilkan mineral kasar dengan pita mineral, contohnya seperti gensis. Yang keempat, ada mineral indeks yang umumnya dijumpai yaitu klorit, biotit, garnet, staurolit, kyanit, dan silimanit. Selanjutnya, ada fasies metamorf. Fasies metamorf ini dibagi menjadi 5. Fasies metamorf sendiri adalah kelompok jenis batuan metamorf yang terbentuk pada rentang suhu dan tekanan tertentu, sehingga memiliki mineral yang khas sebagai penanda kondisi terbentuknya. Nah, kan tadi ada 5. Yang pertama ada grensich yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang rendah dengan mineral klorit dan actinolit. Yang kedua, ada amphibolite terbentuk pada suhu yang menengah hingga tinggi yang didominasi oleh mineral hornblende. Yang ketiga, ada granulate yang terbentuk pada suhu yang tinggi serta mengandung feldspar dan garnet. Yang keempat, ada blue sitch yang terbentuk pada tekanan yang tinggi dan suhu yang rendah sehingga di zona subduksi. Yang kelima, ada eklogite yang terbentuk pada tekanan yang sangat tinggi dengan mineral onfasit dan garnet. Begitu. Saya, Desi Dwi Rahmawati dengan NIM 016 akan menjelaskan mengenai jenis metamorfosis. Yang pertama itu ada metamorfosis kontak, terjadi karena panas dari intrusi magma. Yang kedua, metamorfosis regional, terjadi dalam skala luas di pegunungan akibat tekanan dan suhu tinggi. Yang ketiga, metamorfosis subduksi, terjadi pada zona subduksi dengan tekanan tinggi dan suhu rendah. Yang keempat, metamorfosis dinamo atau geser atau bisa disebut juga dengan sesar, terjadi karena deformasi mekanis di zona patahan. Dan yang terakhir, yang kelima itu metamorfosis tumbukan, terjadi akibat hantaman meteorit yang menimbulkan tekanan sangat tinggi. Selanjutnya untuk ringkasan, batuan metamorf adalah rekaman kondisi fisik dan kimia dalam kerak bumi dari tekstur, mineral indeks, fasies, dan tipe metamorfisme. Geolog dapat merekonstruksi. Yang pertama itu ada proses pembentukan pegunungan, yang kedua lingkungan tektonik di masa lalu, yang ketiga dampak tumbukan meteorit, dan yang terakhir itu yang nomor 4, studi metamorfisme penting untuk memahami evolusi kerak dari bumi.